Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Dimnas Ditya. Dari KPI 2, perwakilan kelompok 4 akan menjelaskan mengenai anjuran berwirausaha sesuai ajaran Islam. Pekerjaan berdagang atau berwirausaha mendapat tempat terhormat dalam ajaran Islam, seperti disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mata pencarian apakah yang paling baik, ya Rasulullah? Jawab beliau, ialah seorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih. Hadis riwayat Al-Bazzar. Pekerjaan berdagang adalah sebagian dari pekerjaan bisnis yang sebagian besar bertujuan untuk mencari laba, sehingga seringkali untuk mencapainya dilakukan hal-hal yang tidak baik. Padahal ini sangat dilarang dalam agama Islam. Seperti diungkapkan dalam hadis, Allah mengasihi orang yang bermurah hati waktu menjual, waktu membeli, dan waktu menagih piutang. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan kegiatan jual beli dan mengharamkan riba. Kegiatan riba ini sangat merugikan karena membuat kegiatan perdagangan tidak berkembang baik. Hal ini disebabkan karena uang dan modal hanya berputar pada satu pihak saja, dan akhirnya dapat mengeksploitasi masyarakat yang terdesak kebutuhan hidup. Pekerjaan berdagang masih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang rendahan karena biasanya berdagang dilakukan dengan penuh penipuan. Ketidakjujuran, penyelewengan seperti ini berdampak buruk kepada perdagangan. Padahal perdagangan adalah salah satu usaha dan pekerjaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi umat Islam, berdagang lebih kepada bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena apapun yang kita lakukan harus memiliki niat untuk beribadah agar mendapat berkah. Berdagang dengan niat ini akan mempermudah jalan kita mendapat rezeki. Para pedagang dapat mengambil barang dari tempat grosir dan menjualnya di tempatnya. Dengan demikian, masyarakat yang ada di sekitarnya tidak perlu jauh untuk membeli barang yang sama, sehingga nantinya akan terbentuk patronage buying motif, yaitu suatu motif berbelanja ke toko tertentu saja. Selanjutnya ada karakteristik entrepreneur dalam Islam. Dalam literatur kewirausahaan diartikan berbeda-beda oleh para ahli. Berikut beberapa pengertian entrepreneurship atau kewirausahaan. Yang pertama, menurut Suryana, dalam kewirausahaan, kiat dan proses menuju sukses. Entrepreneurship merupakan suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan dan mencari peluang dalam masalah yang dihadapi oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Danang Sunyoto dalam kewirausahaan untuk kesehatan memiliki pandangan tentang entrepreneurship, yaitu suatu sikap untuk menciptakan sesuatu yang baru serta bernilai bagi diri sendiri dan juga orang lain. Yang ketiga, ada Bu Marlow pada buku Entrepreneurship Hukum Langit, menjelaskan bahwa entrepreneurship adalah kemampuan seseorang untuk peka terhadap peluang dan memanfaatkan peluang tersebut untuk melakukan perubahan dari sistem yang ada. Sebagai wirausahawan muslim harus memperhatikan beberapa etika dan perilaku terpuji dalam perdagangan. Menurut Imam Ghazali, ada 8 sifat dan perilaku yang terpuji dalam perdagangan, yaitu yang pertama, sikap takwa, tawakal, zikir, dan syukur. Yang kedua, tidak mengambil laba lebih banyak. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, niat, suci, dan ibadah. Yang kelima, azam dan bangun lebih pagi. Yang keenam, toleransi. Yang ketujuh, berzakat dan berinfak. Dan yang kedelapan, silaturahmi. Baiklah, selanjutnya manfaat wirausaha sesuai ajaran Islam. Pengembangan kewirausahaan di kalangan masyarakat Indonesia memiliki manfaat yang terkait langsung dengan pengembangan masyarakat. Manfaat tersebut antara lain: 1. Pengembangan kewirausahaan akan memberikan kontribusi yang besar bagi perluasan lapangan kerja, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. 2. Berkembangnya kewirausahaan akan meningkatkan kekuatan ekonomi negara. Telah terbukti dalam sejarah perjalanan bangsa kita bahwa
UGM adalah basis ekonomi yang paling tahan menghadapi goncangan krisis yang bersifat multidimensional. 3. Dengan semakin banyaknya wirausahawan, termasuk wirausahanya muslim, akan semakin banyak tauladan dalam masyarakat, khususnya dalam aktivitas perdagangan, sebab para wirausahanya memiliki pribadi yang unggul, berani, independen, hidup tidak merugikan orang lain, sebaliknya malah memberikan manfaat bagi anggota masyarakat yang lain. Keempat, dengan berkembangnya kewirausahaan, maka akan menumbuhkan etos kerja dan kehidupan yang dinamis, serta semakin banyaknya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan bangsa. Sekian dan terima kasih dari penjelasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.